Semangat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dalam Daily Fresh Juice edisi spesial OMK dengan saya Richard dari Paroki Santo Yakobus Mariso Makassar, member DFJ Fellowship 16. Hari ini, Sabtu 22 Agustus 2020, kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Cynthia Carolina dari Jakarta yang juga merupakan admin DFJ Fellowship 16. Selamat mendengarkan ya. Hai Sobat Fresh semua, senang sekali saya bisa diberi kesempatan lagi untuk berbagi refleksi di Daily Fresh Juice spesial OMK. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, berbicara tentang pengajaran atau nasihat, kita semua pasti pernah curhat ataupun menjadi tempat curhat. Saat kita curhat kepada seseorang, pasti kita percaya kepada orang tersebut dan berharap mendapat sebuah nasihat dan kekuatan saat menemui masalah. Namun, tidak jarang dari kita menganggap masalah orang tersebut adalah masalah sepele. Alih-alih membeli penguatan, tapi tak jarang dari kita justru berucap, masalahmu belum sebesar masalah aku, gak usah lebay, cuma begitu doang. Hei, tahukah kalian kalau hal itu justru malah menambah beban mental dan pikiran mereka? Jujur, saya sendiri dulu sering begitu. Tapi kemudian saya berpikir, masalah mereka mungkin nampak sepele di mata saya. Namun, kekuatan pundak tiap orang berbeda. Dan bisa jadi, dia hanya menceritakan sedikit dari beban yang mereka rasakan agar sedikit ringan. Namun, tak sedikit pula yang setelah diberi nasihat atau motivasi setelah curhat, justru malah menyepelekan dengan berkata, gak usah sok menasehati, ngomong doang mah gampang. You know, it hurts as well. Dan sadar ataupun tidak, terkadang ucapan tersebut muncul dari rasa iri kita terhadap orang itu dan
dan berasa dia layak mendapatkannya. Saya pernah membaca sebuah quotes yang saya gunakan untuk membrainwash pikiran saya. Janganlah iri melihat apa yang orang lain dapat, karena kita tidak tahu apa yang sudah pernah direnggut darinya. Jangan iri melihat orang lain bahagia, karena kita tidak tahu ujian apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Memang, memberi sebuah nasihat terlihat mudah dan susah saat harus menerapkannya. Tapi, bukan berarti kita dilarang memberi nasihat, karena nasihat bisa jadi motivasi bagi mereka yang membutuhkannya. Dengan sedikit mendapat nasihat atau motivasi, bisa membantu seseorang keluar dari situasi sulit. Walaupun tidak cepat, namun dengan penguatan yang didapat, semangat pun bangkit. Saya sendiri sebagai admin divisi fellowship OMK sering sekali mendapat curhatan dari member. Sebagian dari mereka butuh nasihat atau lebih tepatnya motivasi dari masalah yang saat itu mereka hadapi. Sebenarnya bukan hal mudah, tapi saya selalu berusaha untuk menempatkan diri di posisi mereka. Kira-kira apa yang saya butuhkan, apa yang sebaiknya saya lakukan. Dan karena saat itu bukan saya yang sedang mengalami masalah tersebut, jadi lebih sedikit bisa berpikir apa yang bisa dilakukan. Jika saya sedang berada di posisi mereka, belum tentu saya bisa berpikir jernih. Namun, tidak jarang juga saat saya memberi nasihat dan saya sendiri belum pernah melakukan hal tersebut, sering timbul di pikiran, apa kamu sendiri sudah berbuat seperti apa yang kamu katakan? Jangan sampai saya seperti orang Farisi yang memberi pengajaran namun tidak melakukannya. Nasihat terkadang juga dapat muncul saat kita melihat sesuatu yang dinilai kurang benar dari orang yang kita kasihi, di mana kita ingin mencegah hal buruk dilakukan oleh orang tersebut. Namun, jangan sampai kita menegur sesama, tapi lupa akan kesalahan kita sendiri, dan malah terkesan seperti menghakimi tanpa berkaca dengan diri sendiri. Seperti yang tertuang dalam Injil Matius pasal 7 ayat 3 yang berbunyi, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Jangan lupa kapasitas kita juga. Jika kita merasa tidak mampu memahami situasi, ada baiknya kita tidak memaksa untuk memberi nasihat. Jangan malah nasihat dari kita justru menyesatkan orang tersebut. Seperti perumpamaan Yesus dalam Lukas pasal 6 ayat 39 yang berbunyi, "Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang?" Baiknya kita pahami betul apa yang kita ucapkan, berpikir sebelum mengutarakan sesuatu. Saya sendiri juga sedang berusaha belajar untuk itu. Jangan sampai yang kita utarakan hanya benar-benar tidak berguna, dan malahan justru menjadi bumerang atau menjerumuskan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah pernah curhat ke saya. Karena dengan kalian curhat, saya dapat memberi nasihat atau motivasi kepada kalian. Sehingga saat saya berada di posisi tersebut, saya jadi ingat dengan nasihat yang pernah saya berikan kepada kalian dan berusaha untuk bangkit. Baik keadaannya, jika kita jadikan nasihat baik kepada orang lain, juga sebagai pengingat kita untuk melakukan hal yang sama. Berilah motivasi dengan tulus hati, bukan karena ingin dipuji dan terlihat paling peduli. Tapi, pasti akan selalu ada mereka yang tidak mengindahkan kita, segala advice kita. Mencap sebagai orang yang hanya berbicara tanpa melakukan, atau biasa disebut NATO, no action, talk only. It's okay. Dan sebaliknya juga, pasti akan ada yang menjepelekan masalah kita. It's okay, karena berarti Allah masih mau kita curhat hanya sama Dia dan menghabiskan waktu bersamanya. Kedua hal tersebut pasti menyakitkan dan menyedihkan, tapi kita harus terima semua itu. Tidak perlu melakukan pembelaan apapun. It's okay to not be okay, karena sebagai manusia pasti punya sisi tidak baik di mata orang lain. Yang terpenting adalah bagaimana Tuhan melihat perbuatan baik kita yang cukup untuk menyenangkannya.
dan tak perlu takut menunjukkan kelemahan kita kepada Tuhan, karena Dia sumber kekuatan kita. Itu tadi renungan yang dibawakan oleh Kak Cynthia. Nah, sekarang kita jadi tahu bahwa menasihati orang lain bukan karena kita sudah jauh lebih baik, namun itu bisa menjadi motivasi dan pengingat untuk melakukan hal yang sama. Semoga renungan yang sudah kita dengarkan boleh semakin menyegarkan iman kita ya. Sampai ketemu di renungan Daily Fresh Juice edisi OMK selanjutnya ya. Salam Fresh Juice.